Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Widya Rolantika. Pada hari ini saya akan memberikan penyuluhan terkait imunisasi. Tentu saja imunisasi sudah tidak asing bagi kita. Beberapa ibu-ibu yang sudah memiliki bayi atau balita mungkin sudah rutin membawa bayinya atau balitanya ke posyandu maupun puskesmas untuk mendapatkan imunisasi. Nah, pada hari ini saya akan berbagi informasi kembali terkait imunisasi agar menjadi pengetahuan kita bersama. Saya akan menggunakan media lembar balik ini untuk membantu proses penyuluhan pada hari ini. Baik, kita akan memulai penyuluhannya. Nah, pada bagian yang pertama, apa sih itu imunisasi? Secara definisi, imunisasi adalah upaya aktif untuk menimbulkan kekebalan khusus dalam tubuh seseorang yang efektif untuk mencegah penularan penyakit tertentu dengan cara memberikan vaksin. Jadi imunisasi itu adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi atau balita yang baru lahir dengan cara pemberian vaksin. Dan ada beberapa penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan adanya imunisasi ini. Yang pertama ada hepatitis, tuberkulosis atau yang kita kenal dengan TB, polio, difteri, pertusis, tetanus, campak, rubella, pneumonia, dan meningitis. Rata-rata beberapa dari penyakit ini ada penyakit menular dan tentu sangat berbahaya, dapat menyebabkan kecacatan juga bahkan kematian. Kita lanjut. Apakah imunisasi aman bagi bayi dan balita? Tentu saja vaksin sudah aman bagi bayi dan balita, sudah tidak perlu kita khawatirkan lagi, karena vaksin yang diberikan itu sudah direkomendasikan oleh WHO atau World Health Organization atau Badan Organisasi Kesehatan Dunia. Jadi sudah direkomendasikan dan tentu saja sudah aman dan juga sudah lulus uji oleh Badan POM. Dan biasanya setelah pemberian imunisasi, beberapa bayi atau balita akan mengalami demam, tapi ibu-ibu tidak perlu khawatir karena itu adalah reaksi normal yang akan menghilang 2-3 hari, demamnya akan hilang. Itu memang reaksi normal setelah bayi atau balita diberikan imunisasi. Nah, benarkah anak yang tidak diberi imunisasi lengkap rawan tertular penyakit bahaya? Benar, anak yang tidak diimunisasi lengkap tidak memiliki daya kekebalan tubuh sempurna terhadap penyakit-penyakit berbahaya, sehingga mudah tertular penyakit, menderita penyakit berat, menderita cacat, bahkan meninggal dunia. Jadi ketika anak tidak diberi vaksin, penyakit-penyakit yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu dapat menyerang anak atau bayi balita dan tentu sangat berbahaya, dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian karena tidak ada kekebalan tubuh yang diperoleh seperti itu. Dan benarkah anak yang sudah diberikan vaksin apakah masih memungkinkan untuk tertular penyakit? Tentu saja masih ada kemungkinan, tapi sangat kecil kemungkinannya untuk tertular penyakit-penyakit tersebut. Dan kalaupun tertular, gejala-gejala yang dialami pun tidak akan terlalu berat, tidak seberat ketika dia tidak menerima vaksin, seperti itu. Nah, apa saja imunisasi yang harus diberikan pada bayi? Di sini ada daftar-daftar imunisasi yang harus diberikan pada bayi. Yang pertama adalah imunisasi hepatitis B, yang hanya diberikan 1 kali, yaitu pada saat bayi baru lahir 0-24 jam. Yang kedua adalah imunisasi BCG, yang juga hanya diberikan 1 kali pada bayi usia 1 bulan. Dan yang berikut adalah imunisasi polio tetes atau OPV, diberikan sebanyak 4 kali, yaitu pada bayi usia 1 bulan, usia 2 bulan, usia 3 bulan, dan usia 4 bulan. Dan berikut ada imunisasi polio suntik atau IPV, hanya diberikan 1 kali, yaitu pada bayi yang berusia 4 bulan. Berikutnya ada imunisasi DPT, HB, dan HIB, hanya diberikan 3 kali. Jadi imunisasi ini diberikan 3 kali, yaitu pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Yang terakhir ada imunisasi campak rubella atau yang kita kenal dengan imunisasi MR, itu hanya diberikan 1 kali, yaitu pada usia 9 bulan. Imunisasi dapat diperoleh di posyandu, puskesmas, rumah sakit, klinik, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Untuk di posyandu sendiri itu
jadwal pelaksanaan imunisasinya yaitu 1 kali setiap bulan. Dan untuk rumah sakit dan puskesmas itu mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan fasilitas kesehatan masing-masing. Jadi ada jadwal yang sudah ditetapkan masing-masing fasilitas kesehatan. Apa yang harus dilakukan apabila jadwal imunisasi bayi atau balita sudah tidak sesuai jadwal? Jadi walaupun sudah terlambat atau sudah terlewat dari jadwalnya, imunisasi harus tetap diberikan. Dan juga imunisasi harus tetap dilengkapi pada bayi yang berusia lebih dari 1 tahun, kecuali imunisasi BCG. Karena imunisasi BCG hanya bisa diberikan pada bayi maksimal usia 1 tahun. Nah, apakah ada prasyarat yang harus dipenuhi sebelum seorang bayi mendapatkan imunisasi? Jadi, bayi atau balita itu harus sehat sepenuhnya. Tidak boleh diberikan ketika anak sakit berat ataupun seperti demam. Itu harapannya ditunda sementara waktu sampai anak benar-benar sehat sepenuhnya. Dan apakah setelah diimunisasi bayi akan selalu menderita demam? Jawabannya tidak selalu. Demam merupakan reaksi pertahanan tubuh terhadap imunisasi yang diberikan pada setiap bayi. Tergantung kondisinya, kalau anak demam dapat disimpulkan bahwa si bayi mempunyai reaksi pertahanan tubuh yang bagus dan vaksin yang diberikan tidak percuma. Jadi itu merupakan reaksi normal dan ibu-ibu tidak perlu khawatir ketika setelah diberikan imunisasi anaknya mengalami demam. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat terkait imunisasi. Yang pertama, apakah diperbolehkan diberikan imunisasi pada bayi atau balita yang sedang mengkonsumsi antibiotik? Jawabannya adalah boleh. Bayi yang sedang mengkonsumsi antibiotik diperbolehkan untuk menerima imunisasi karena antibiotik tidak mengganggu manfaat dari vaksin yang akan diberikan. Tetapi perlu diperhatikan juga kondisi kesehatan si bayi. Jika mengalami penyakit berat seperti itu dan dia mengalami demam, itu harus ditunda terlebih dahulu sampai bayi benar-benar sehat. Yang kedua, berbahayakah jika anak diberikan beberapa kali suntikan sekaligus? Nah, itu tidak berbahaya, asalkan imunisasi dilakukan di bagian tubuh yang berbeda dan menggunakan alat suntik yang berbeda, seperti itu. Apakah boleh bayi penderita epilepsi diberikan imunisasi? Nah, bagi bayi yang mempunyai riwayat epilepsi, tidak menjadi penghalang bagi si bayi untuk menerima imunisasi, tetapi harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter anak. Apabila anak sudah pernah menderita sakit, bolehkah diberikan imunisasi terkait penyakit-penyakit tersebut? Jadi bagi anak yang sudah pernah mengalami penyakit-penyakit seperti campak, difteri, atau pertusis, itu tetap harus diberikan imunisasi karena itu dapat menambah kekebalan tubuhnya. Jadi tidak boleh dihilangkan, tidak boleh ditunda pemberian imunisasinya, tetapi harus tetap diberikan seperti itu. Selanjutnya, bayi muntah setelah pemberian polio tetes. Apa yang harus dilakukan? Nah, jika muntah terjadi sebelum 10 menit, pemberian imunisasi polio tetes itu harus diulang dengan dosis yang sama. Tetapi jika muntah terjadi lebih dari 10 menit, imunisasi polio tetes tidak perlu diulang. Dan jika si bayi muntah secara berulang-ulang, imunisasi harus diberikan pada hari berikutnya. Dan apakah anak yang menderita alergi boleh mendapatkan imunisasi? Bagi anak yang menderita alergi seperti asma, eksim, pilek, itu tetap diperbolehkan untuk menerima imunisasi. Tetapi perlu diperhatikan secara khusus bagi bayi yang mengalami alergi telur. Itu harus diperhatikan karena ada beberapa vaksin yang mengandung protein seperti vaksin campak atau MR. Nah, imunisasi menyebabkan anak menderita autisme. Sampai saat ini belum ada penelitian secara ilmiah yang membuktikan bahwa anak yang mendapatkan imunisasi dapat menyebabkan si anak menderita autisme. Berikutnya, apakah mutu vaksin berbeda antara puskesmas atau posyandu dengan dokter spesialis? Nah, tidak ada perbedaan kualitas atau mutu vaksin yang diperoleh baik dari posyandu, puskesmas, maupun dokter spesialis, maupun dari rumah sakit. Itu tidak ada perbedaan kualitas maupun mutunya. Sama saja kualitas dan mutunya, sama-sama aman, sama-sama berkualitas.
Nah, di sini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit. Salah satunya adalah memberikan ASI eksklusif. Air susu ibu diberikan pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tanpa diberikan makanan atau minuman tambahan. Yang kedua, makan dengan gizi cukup dan seimbang. Makan tidak berlebihan. Dalam satu piring terdapat lauk pauk, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat, serta menjaga kesehatan lingkungan. Nah, jadi itu adalah informasi yang dapat saya berikan terkait imunisasi. Harapannya dapat menambah pengetahuan ibu-ibu dan perlu saya ingatkan kembali bahwa imunisasi itu penting bagi bayi. Jadi harapannya ibu-ibu rutin atau teratur membawa anaknya ke posyandu atau ke puskesmas untuk menerima imunisasi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.